Menghadapi adegan berbahaya ini, Qin Chen tersenyum tipis, dan tiba-tiba tersenyum pada Pangeran Gagak Emas. Pangeran Gagak Emas, cepat kembali. Seorang senior meminta saya untuk melindungi Anda, kata Qin Chen. Kalimat ini membuat Huolun Shizi dan yang lainnya linglung. Apa yang anak ini lakukan? Apakah dia memiliki hubungan dengan Pangeran Gagak Emas? Namun, ketika kata-kata Qin Chen jatuh, Pangeran Gagak Emas terkejut, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang kamu bicarakan? Kata dia tampak terkejut, dan berkata dengan lantang. Hehe, senior itu mengaku sebagai kucing hitam, jawab Qin Chen tersenyum ringan. Mendengar itu, tubuh Pangeran Jinwu bergetar, seperti disambar petir, gerakannya menuju Qin Chen berhenti tiba-tiba. Pasukan Gagak Emas, berhenti. Teriak Pangeran Gagak Emas berkata kepada klan Gagak Emas di sebelahnya. Lalu Pangeran Jinwu berteriak dingin, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh kepada Qin Chen, Yang mulia, apa hubungan antara Anda dan senior kucing Sovereign? Dia ingat bahwa ketika dia berada di ujian surga, dia dan Raja Iblis kecil dari pegunungan 10.000 setan, gagal bersaing untuk mendapatkan warisan dari penguasa Skyfire dan penguasa Iblis Jiwa. Mereka hampir diperbudak dan dibunuh oleh Qin Chen. Pada saat genting, Tuan Raja Kucinglah yang berbicara dan menyelamatkan hidup mereka. Yang paling penting adalah kucing hitam Sovereign membangunkan darah di tubuhnya, memotivasi kekuatan magis bawaan dari klan Jinwu di makam kekaisaran. Setelah kembali ke makam kekaisaran, dia mundur selama bertahun-tahun. Sejak itu, dia telah menjadi pewaris klan Jinwu saat ini, dan telah memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi Lord. Sekarang dia mendengar berita tentang senior kaisar kucing dari pemuda klan naga asli di depannya. Betapa dia tidak bersemangat, dia harus meminta naga asli di depannya untuk menjelaskan. Tidak masalah, senior kucing Sovereign juga terkait dengan kursi ini. Oleh karena itu, demi senior kucing Sovereign, yang mulia ini dapat mundur. Kata Qin Chen dengan senyum ringan, tetapi cahaya dingin melintas jauh di matanya. Bahkan, jika dia ingin membunuh Pangeran Gagak Emas, itu tidak terlalu sulit. Pangeran Jinwu berdiri dengan bangga di langit, penuh dengan api matahari, api kemasan membubung ke langit, dan ledakan momentum menyapu 9 langit dan 10 tempat, mengejutkan langit abadi, tetapi dia tidak bergerak. Di bawah aura matahari yang luas, yang mulia dari 10.000 ras terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa maksud Qin Chen dan Pangeran Gagak Emas, tindakan Pangeran Gagak Emas setelah Qin Chen berbicara membuat semua orang mengerti. Bahkan mata Huoluan Shizi tidak yakin, dan hatinya dingin. Dia berpikir dengan hati-hati, tetapi dia tidak bisa membayangkan, master macam apa di antara ras monster, yang disebut senior Raja Kucing. Apakah itu master dari klan Kucing Jiuming? Tetapi bahkan jika klan Kucing Jiuming adalah klan kerajaan, itu setara dengan klan Huoluannya, dan tidak mungkin mempengaruhi makam kekaisaran klan Jinwu. Yang mulia, di belakang Pangeran Gagak Emas, dua Dizun klan Gagak Emas mengingatkan dengan suara yang dalam bahwa mereka menatap tajam ke arah Qin Chen, tidak dapat menahan diri. Keluar, teriak Pangeran Jinwu berkata dengan suara yang dalam. Dia memandang Qin Chen dan menarik napas dalam-dalam. Pangeran ini menghormati wajah senior kucing Sovereign. Saya akan mundur dari pertarungan memperebutkan harta karun di sini. Setelah selesai berbicara, Pangeran Gagak Emas langsung membawa klan Gagak Emas dan mundur ke anak tangga yang lebih rendah, berdiri bersama orang-orang kuat lainnya dari 10.000 ras. Yang mulia, jika Anda membutuhkan bantuan saya, bicaralah, dan saya dapat memblokir Master Huoluan sebentar. Pada saat yang sama, suara Pangeran Gagak Emas terdengar di benak Qin Chen. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Pangeran Gagak Emas atas kebaikannya, tapi kamu tidak harus melakukannya. Qin Chen berkata dengan suara ringan, Pangeran Gagak Emas ini sangat menarik. Melihat penolakan Qin Chen, Pangeran Jinwu tidak memaksa. Tuan Huoluan Shizi, kata banyak master memandang Huoluan Shizi.
Huoluan Shizi mencibir. Karena Pangeran Gagak Emas bersedia mundur dari pertarungan, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik baginya. Bunuh anak ini, kata Huoluan Shizi mencibir, dan tiba-tiba, master dari Gishan Dizun, Yemo Dizun dan klan Huoluan mendesak formasi besar untuk mendekat. Di tangga, Yang Mulia Buddha Yin muncul, sangat tinggi, dengan kelimpahan Yin Qi, seperti Buddha hantu dari neraka, formasi besar terus-menerus mendekati platform tinggi untuk menelan Qin Chen. Itu hanya keterampilan kecil, kata Qin Chen mengangkat mulutnya, ruang di sekitar tubuhnya tampak bergetar, dan seluruh tubuhnya menghilang dengan kecepatan luar biasa, dan langsung bergegas ke formasi besar. Kecepatannya sangat cepat, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Qin Chen bergegas ke formasi besar. Yang Mulia 10.000 ras di bawah tangga menarik napas, dan beberapa dari mereka terkejut dan berkata, apakah anak ini gila? Dia tidak ingin melarikan diri dari sini, jadi dia mengambil inisiatif untuk bergegas ke Panji 10.000 Buddha Brahma dan formasi rahasia setan malam tertinggi. Itu hanya mencari jalan buntu. Hahaha, anak ini mencari kematiannya sendiri, jangan biarkan dia keluar. Kata Huoluan Shizi sangat gembira. Namun, Qin Chen di tengah formasi besar tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Dia hanya mencibir, energi naga asli di tubuhnya meledak dan menyebar dengan ganas. Pada saat ini, fisik menakutkan dari tubuh naga yang sebenarnya bersinar terang, dan hukum sutra bertahan tanpa henti, meletus dalam postur yang tak terkalahkan. Langit dan bumi ditutupi oleh kaki besar Qin Chen. 9 hari telah rusak dan bintang-bintang dihancurkan. Tidak peduli seberapa besar langit dan bumi, mereka tidak dapat menahan kaki yang mengerikan ini. Di bawah pukulan ini, jiwa naga di tubuh Qin Chen dimobilisasi, dan kekuatan yang mengepul melonjak, kekuatan sumber aslinya mengalir ke langit, dan aura kekacauan meresap. Di bawah kaki ini, Buddha Yin dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekitar meledak di tempat, memancarkan hantu yang tak ada habisnya. Arai rahasia setan malam tertinggi juga runtuh dalam sekejap, dan malam yang gelap berada di bawah kekuatan naga sejati Qin Chen yang menyala-nyala, dan dengan cepat meleleh dan terjepit saat salju putih bertemu dengan matahari yang terik, dan zona vakum langsung terbentuk di sekitar Qin Chen. Pada saat ini, Raja Dewa King Kong telah menemui ajalnya. Dia memiliki wajah yang mengerikan, dan dia berubah menjadi gunung besar dengan kepalan tangan. Tubuhnya ditutupi dengan batu, dan energi berlian meledak, dan dia datang ke Qin Chen dengan kekuatan kecepatan kilat. Bum bum bum, bumi berguncang, langit pecah dan bumi retak. Sebelum tinju ini mengenai Qin Chen, ada semacam kehancuran langit, dan segala sesuatu di dunia. Dunia bergetar hebat. Qin Chen berteriak, matanya meledak dengan cahaya dingin, tidak hanya kekuatan naga sejati di tubuhnya, tetapi 6 tubuh pedang reinkarnasi, mantan tubuh suci abadi, kombinasi tubuh naga sejati, seperti tubuh suci kekacauan, lalu kaki besar itu jatuh. Samar-samar, hantu naga asli muncul di punggung melengkung Qin Chen. Naga asli ini meraung selama 9 hari, seperti Dewa Naga, sepenuhnya terintegrasi ke dalam cakar Qin Chen. Dengan keras, cakar naga memancarkan kekacauan dan tinju batu raksasa yang memancarkan cahaya keemasan membombardir bersama. Dalam kehampaan, Dewa Naga yang menjulang tinggi dan hantu King Kong berkepala 3 bertangan 6 bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, langit dan bumi hancur berkeping-keping, dan keruntuhan abadi. Semua orang hanya merasa matanya cerah, cahaya yang menyilaukan membuat semua orang tidak bisa membuka mata mereka, dan ada gemuruh langit dan bumi yang retak di mana-mana. Saat berikutnya, jeritan-jeritan terdengar, dalam cahaya tak berujung, tubuh besar Raja King Kong Dizun terbang dengan berat, berlumuran darah, lengan kanannya sudah hancur, berdarah, dan tulang lengannya patah. Dengan pukulan, Vajra Dizun King Kong yang terkenal di alam semesta dengan tubuh daceng Vajranya langsung terluka dan lengannya remuk. Mustahil, kata Tuan Raja King Kong meraung dengan liar, wajahnya yang botak sombong, ototnya bengkok,
matanya tidak percaya dan marah. Penjelmaan dari batu raksasa, King Kong tidak terkalahkan. Teriaknya lagi. Gas batu yang mengepul di tubuh King Kong Dizun melonjak ke langit, seperti dewa dan iblis. Hantu King Kong yang menjulang tinggi yang menahan langit, tiba-tiba surut ke tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak ditutupi lapisan kulit keemasan. Lalu dia datang ke arah Qin Chen seperti banteng. Dia tidak percaya apa yang telah dilakukan Qin Chen padanya. Dia adalah master dari klan Juyan. Ekaristi berlian Dacheng tidak tertandingi, belum lagi keuntungan luar biasa di negeri ini. Ekaristi Intan Dacheng telah diperbaiki ke Dacheng tingkat bumi. Tapi barusan, bagaimana dia bisa menerima Qin Chen dalam satu pukulan? Saat ini dia seperti banteng, meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen mencibir. Yang mulia bumi King Kong dari klan batu raksasa masih tenggelam dalam hayalan bahwa dia bisa melawannya, ketika dia baru saja memasuki alam misterius ini. Dibandingkan dengan aslinya, dia jauh lebih kuat. Jiwa naga memasuki bumi dan berubah menjadi seluruh tubuh. Terobosan dalam kultivasi, hanya dalam kekuatan fisik, sudah lama berbeda dari hari yang sama. Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan cakar naga itu subur, berubah menjadi cakar naga surgawi, dan datang dengan penindasan yang kuat. Cakar keras Qin Chen sudah cukup untuk menekan 9 langit dan 10 bumi. Dengan suara keras, aura naga Qin Chen meledak dari permukaan tubuh Vajra, dan meledak di dadanya. Tuan penguasa bumi dari klan batu raksasa yang bermartabat, penguasa bumi King Kong, sebenarnya dibombardir oleh Qin Chen di tempat, berlumuran darah dan pecah berkeping-keping. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah Huoluan Shizi sedikit berubah dan ekspresinya terkejut. Meskipun King Kong Dizun bukan yang terkuat dalam formasi besar mereka, itu pasti yang teratas dalam pertahanan, dan dibombardir oleh Qin Chen dengan pukulan. Huoluan Shizi berteriak dengan marah, dan tiba-tiba, Penatua Muluan dan tuan lain dari klan Huoluan satu persatu, menjelma di langit, bergegas menuju Qin Chen. Api melonjak pada Penatua Muluan dan tuan lain dari klan Huoluan, dan hantu Zen Dizun juga sangat marah, dan dia dapat melihat bahwa kekuatan Qin Chen jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Putra ini harus dibunuh, jika tidak, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk membunuhnya. Kata hantu Zen Divine Venerable tanpa suram, dan bersama dengan Ye Mo Dizun, dua suku Huolun Dizun dengan berani membunuh Qin Chen. Ghost Zen Dizun langsung menggunakan teknik tingkat tertinggi, alaya kesadaran, dan memblokir persepsi Qin Chen, menyebabkan Qin Chen terjun ke kegelapan tanpa akhir dan ke api penyucian tanpa akhir untuk sesaat. Ye Mo Dizun juga mendesak arai rahasia Ye Mo tertinggi dikombinasikan dengan sarana alaya kesadaran hantu Zen Dizun, bersama dengan kekuatan api yang mengepul, menebas ke arah Qin Chen dengan panik. Naga yang sebenarnya luar biasa, sungai pedang tertinggi. Kata Qin Chen. Dalam tubuh Qin Chen, aura pedang yang mengepul melonjak, dan semua konsep artistik kendo yang dirasakan dari tanah kuburan pedang paviliun pedang Tongtian melonjak keluar, berubah menjadi sungai pedang yang luas bergelombang. Sungai pedang sangat berat, cerah dan luas, penuh kekuatan dunia tersapu dengan berat ratusan juta gunung suci. Dengan suara keras, di bawah sungai pedang yang perkasa, keabadian runtuh, lingkaran api hancur, alam rahasia yang dibentuk oleh roda harta karun Tianwu langsung terkoyak. Dan lingkaran rahasia iblis malam tertinggi tiba-tiba retak. Di tengah raungan yang mencengangkan, barisan yang bergemuruh meledak di tempat, potongan-potongan pecahan jatuh dari udara, dan orang-orang Ye Mo Dizun terguncang keluar dari barisan oleh kekuatan yang kuat. Boom! Boom, boom. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan semua kekuatan dalam formasi besar terus-menerus disapu oleh sungai pedang yang membentur. Arai runtuh. Penatua Muluan dan yang lainnya terguncang keluar dari susunan besar, darah menyembur dengan liar di udara, dan Qin Chen, yang 10 kali lebih cepat dari kilat sebelum jatuh ke tanah, langsung muncul di depan mereka. Orang pertama adalah Ghost Zen Dizun. Tubuhnya masih jatuh. Qin Chen muncul tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi.
Dia dibawa pergi oleh Qin Chen. Lengannya dipotong oleh Qin Chen di tempat, dia berteriak. Di tengah, Void Mirage Brachers lainnya langsung direnggut oleh Qin Chen. Orang kedua adalah Night Demon Earth Sovereign. Dia terkejut ketika melihatnya, tetapi sudah terlambat. Tubuh Qin Chen melonjak dengan guntur, dan energi naga itu mengepul. Kecepatannya terlalu cepat, menyelimuti sungai pedang yang perkasa. Night Demon Divine Master langsung terlibat di dalamnya, dan suara masam terdengar. Night Demon Divine Master dicekik berkeping-keping langsung di sungai pedang yang perkasa, dan kabut darah memenuhi udara, mengambang di udara. Orang ketiga adalah Penatua Muluan. Dia sangat takut bahwa dia akan mengorbankan hartanya, tetapi dia mendengar bunyi klik. Dia yang patah kaki tidak dapat menghindarinya dan menjadi kaku oleh inkarnasi naga Qin Chen. Mereka melewati dan hancur di tempat. Yang keempat adalah Penatua Jinluan. Dia akhirnya punya waktu untuk bereaksi dan meraung, "Saya adalah sesepuh dari klan Huolun dari klan monster. Kamu membunuhku, kamu tidak bisa lepas dari kejaran klan monsterku," kata dia meraung, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan api emas yang mengepul. Pada saat yang sama, seluruh sosok itu langsung berubah menjadi burung api luan emas, dengan sayap tumbuh ribuan kaki, dan bulu-bulu api bergetar. Namun, bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan untuk pergi, dan api kemasan yang tak berujung menyelimutinya, tetapi Qin Chen berada di bawah api kehidupan klan Huolun ini, sehingga api teratai hijau yang kacau melonjak di benaknya, namun nyala api itu tidak bisa membahayakannya sama sekali. Dalam nyala api, tubuh Qin Chen bergetar, dan dia mendengar suara raungan naga. Naga hantu yang panjangnya 10.000 kaki, menginjak sungai pedang, dan cakarnya berubah menjadi pedang yang membersihkan langit. Penatua Jinluan menembus kehampaan dalam sekejap, langit berdarah. Dalam kehampaan, darah bergulir tumpah. Di bawah pengawasan semua orang, seekor burung Vireluan setinggi 1000 kaki menembus langit, terbelah dua, jatuh, berubah menjadi lautan darah, dan tumpah menuruni tangga.